berbicara mengenai kaitannya peran serta masyarakat terhadap tindak pidana korupsi. Nah, pendengar, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, di mana tercantum dalam pasal 41 ayat 5 dan pasal 42 ayat 5 itu menegaskan bahwa tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan serta pemberantasan tindak pidana korupsi itu perlu diatur dengan peraturan pemerintah, di mana peran serta masyarakat tersebut dimaksud untuk mewujudkan hak dan juga tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bersih dari tindak pidana korupsi. Nah, di samping itu pendengar, dengan peran serta tersebut masyarakat tentunya diharapkan lebih bergairah untuk melaksanakan kontrol sosial terhadap tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat ini dalam upaya pencegahan, kemudian juga pemberantasan tindak pidana korupsi yang diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan juga pendapat secara bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ya, kita hadirkan kembali mendengar. Sambil kita jelang, saatnya nanti kita ikuti dialog interaktif. Anda kami tunggu partisipasinya nanti di line telepon 0711 369977 atau melalui WhatsApp kita di 0821 792799090 dalam acara Dialog Lintas Palembang Pagi yang membahas tema kita kali ini adalah mengenai mewujudkan budaya anti korupsi dan tata kelola pemerintah daerah yang berintegritas dengan tentunya perlibatan peran serta masyarakat. Baik pendengar, kali ini kita hadirkan dulu lagu dari miliknya Zigas dengan Hanya Untuk Hari Ini. Rasa sesal datang lagi melihat dia yang dulu pernah pergi, kini singgah di hati. Tak bisa pungkiri hati, tak bisa bohongi diri. Aku cinta dua hati. Maaf ku jatuh cinta lagi, izinkan hanya hari ini, biarkan aku miliki, nanti ku kan kembali. Tak bisa pungkiri hati, tak bisa bohongi diri. Aku cinta dua hati. Maaf ku jatuh cinta lagi, izinkan hanya hari ini, biarkan aku miliki, nanti ku kan kembali. Pasti kau tetap dalam hati, pasti kau tak akan terganti. Ampuniku malam ini, walau hanya sekali. Maaf ku jatuh cinta lagi, izinkan hanya hari ini, biarkan aku miliki, nanti ku kan kembali. Pasti kau tetap dalam hati, pasti kau tak akan terganti. Ampuniku malam ini, walau hanya sekali. Maaf ku jatuh cinta lagi, izinkan hanya hari ini, biarkan aku miliki, nanti ku kan kembali.
mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan. Bagaimana kalau Adek, main bersama yuk. Hei Naisa, cepat makan. Lihat badan kurus kering. Kalau kamu tidak makan, Mama jual kamu. Bagaimana kalau seperti ini? Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh. Banyak kata yang punya tujuan sama, tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik. Ketika kamu jauh di mata, ketika engkau jauh di sana, kau inginkan ku ada terus bersama, ku tak bisa. Sedalam cinta yang aku punya, tak perlu lagi terus kau bertanya. Hanya kamu yang ada, ku hanya cinta kamu saja. Tak tahu kau di mana, tak tahu yang ku rasa. Hanya kamu yang aku cinta. Dalam cinta yang aku punya, tak perlu lagi terus kau bertanya. Hanya kamu yang ada, ku hanya cinta kamu saja. Tak tahu kau di mana, tak tahu yang ku rasa. Hanya kamu yang aku cinta. Maafkan ku tak bisa, bukan aku tak bisa. Jika ingin seperti kau minta, ku tak bisa. Jika rindu ini kau merasakannya, cinta ini takkan hilang selamanya. Tak tahu kau di mana, tak tahu yang ku rasa. Hanya kamu yang aku cinta. Maafkan ku tak bisa, bukan aku tak bisa. Jika ingin seperti kau minta, aku sungguh tak bisa. Hanya kamu saja. Aku ada di mana nih? Kok gelap? Welcome home. Loh, kalian kok ada di sini? Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget. Bener tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya. Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya? 100 buat kamu. Suara siapa tuh? Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang. Padahal
Gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan. Tapi kan bukan salah teman kita. Bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita nggak bisa milih. Manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya. Pagi ini ku dapati hari dengan hati terasa indah, membasuh jiwaku, menghapus laraku, sejuknya pagi. Adakah celah untukku sembunyikan cinta ini, hingga sang waktu tak akan pernah merenggutnya. Selamat pagi matahari, ku tak tahu yang terjadi esok pagi, yang ku rasa aku bahagia bersamamu. Selamat pagi matahari, ku tak tahu yang terjadi esok pagi, yang ku rasa aku bahagia bersamamu. Hari ini ku resapi pesona pagi dengan penuh makna. Kau hiasi jiwa, oh bersinarlah matahariku. Jalani sisa Kanal Inspirasi Pro 1 RRI. Disiarkan dari Studio Pro 1 RRI Palembang. Dialog Lintas Palembang Pagi. Mewujudkan budaya anti korupsi dan tata kelola pemerintah daerah yang berintegritas dengan pelibatan peran serta masyarakat. Bersama presenter kita, Lydia Wulansari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali kita untuk kesempatan pagi hari ini dalam acara Dialog Interaktif Lintas Palembang Pagi. Edisi hari ini Jumat 20 Mei 2022. Bersama saya Lydia dan juga tentunya narasumber yang sudah hadir saat ini di Studio Pro 1 RRI Palembang. Kami juga menginformasikan kepada Anda pendengar bahwa acara ini disiarkan melalui Pro 1 RRI Palembang di 92,4 MHz dan juga di audio streaming kami rri.co.id serta kanal YouTube RRI Palembang. Nah, pendengar, kami juga nanti akan mengajak Anda untuk bisa berpartisipasi melalui line telepon di 0711 369977 atau Anda bisa bertanya melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang di 082179279090. Ya, pendengar, pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat unik dan juga sangat menarik karena bertepatan juga ini dengan Hari Kebangkitan Nasional untuk bangkit menjadi lebih baik tentunya. Tema kita hari ini adalah tentang mewujudkan budaya anti korupsi dan juga tata kelola pemerintahan daerah yang berintegritas dengan perlibatan peran serta masyarakat. Nah, saat ini sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Palembang para narasumber yang luar biasa. Narasumber kami yang pertama adalah Bapak Brigjen Pol Kumbul Kuswijayanto Sujadi SIK SHMH. Beliau adalah Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Republik Indonesia. Ya, selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah Tetap sehat. semangat begitu Tetap ya Pak? Semangat. Baik, yang kedua narasumber kita adalah Bapak Risnandi. Beliau adalah penyuluh anti korupsi Sumatera Selatan. Selamat pagi Pak Risnandi. Oh aduh, ini nampaknya kurang dekat ya Pak ya dengan mikrofonnya ya. Jadi suaranya agak kecil gitu ya. Oke, sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Nah, kemudian ini narasumber kita yang ketiga nggak kalah gagahnya begitu ya. Ada Bapak Edi Kurniawan SHMH. Beliau adalah Inspektur Pembantu Investigasi Provinsi Sumatera Selatan. Selamat pagi Pak Edi.
Selamat pagi Mbak Widya. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, suara-suaranya nih kayak suara-suara penyiar semua ini narasumber kami nih ya. Iya, baik pendengar, tentunya di pagi hari ini obrolan kita sangat menarik mengenai budaya anti korupsi dan tata kelola pemerintahan daerah yang berintegritas dengan perlibatan peran serta masyarakat. Mungkin saya ke Pak Kumpul terlebih dahulu nih Pak. Ini kaitannya tentunya kita semua sepakat bahwa korupsi itu merupakan musuh kita bersama ya, dan tentunya kita menginginkan agar kita bersih dan bebas dari korupsi. Nah, kaitannya tentunya untuk bisa bersih dan bebas dari korupsi itu sendiri Bapak sebagai tentunya Direktur Utama Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Republik Indonesia. Ini tugas utamanya itu seperti apa Pak untuk mewujudkan budaya anti korupsi ini Pak? Baik, terima kasih. Perlu saya jelaskan sedikit sebelum saya masuk ke pertanyaan tadi. Yang pertama yang perlu kita pahami bersama bahwa kejahatan korupsi itu adalah kejahatan luar biasa, dan tadi disampaikan juga oleh pembawa acara bahwa musuh bersama. Karena ini musuh bersama, tentunya perlu keterlibatan dari seluruh elemen masyarakat. Ya, karena pada dasarnya korupsi itu yang kita perangi adalah niat individu masing-masing. Niat individu masing-masing. Kemudian dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi itu KPK memiliki 3 strategi. 3 strategi yang seperti apa itu dilakukan. Yang pertama adalah melakukan pendidikan anti korupsi kepada seluruh elemen masyarakat. Tujuannya apa? Supaya masyarakat memahami tentang nilai-nilai anti korupsi, kemudian tidak melakukan korupsi. Kemudian setelah mereka juga diharapkan memahami tentang dampak permasalahannya sehingga tidak ingin korupsi. Kemudian strategi yang kedua adalah melakukan tindakan pencegahan. Nah, ini kita melakukan perbaikan terkait sistem pelayanan ya, yang berkaitan dengan masyarakat dan yang lain, sehingga dengan sistem yang baik diharapkan niat-niat untuk melakukan korupsi itu tidak bisa. Karena apa? Sistemnya sudah baik. Kemudian yang ketiga adalah melakukan penegakan hukum. Nah, ini dengan menangkap para pelakunya, untuk tujuannya adalah untuk memberikan efek jerah sehingga orang takut, kan seperti itu. Nah, yang perlu kita pahami bersama bahwa 3 strategi KPK yang kita lakukan ini tidak akan berjalan efektif efisien kalau tidak disertai adanya peran serta masyarakat. Nah, makanya peran serta masyarakat itu sangat diharapkan dan itu sangat penting. Makanya dari awal saya sampaikan bahwa korupsi ini adalah musuh bersama. Jadi seluruh elemen masyarakat ya, termasuk kita semua wajib untuk menyatakan diri perang melawan korupsi. Nah, inilah strategi yang dilakukan oleh KPK. Jadi sekali lagi, kenapa kok kita juga memberdayakan masyarakat? Tugas pokok daripada Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat adalah memberikan pemahaman, pengetahuan kepada masyarakat ya tentang dampak dan permasalahannya, kemudian timbul untuk berperan serta dalam rangka mencegah tindak pidana korupsi. Termasuk juga berani melaporkan. Nah, kalau di lingkungannya terjadi dugaan tindak pidana korupsi. Karena pelapor tersebut ya kita lindungi, kita berikan jaminan keamanan dan sebagainya. Termasuk kerahasiaannya kita jamin. Nah, namun demikian juga kita berharap kepada masyarakat yang melaporkan kalau ada dugaan tindak pidana korupsi juga menjaga kerahasiaannya. Nah, inilah tugas kita sekali lagi bahwa kalau kita ingin korupsi di Indonesia ini kita bebas, ya mari kita bersama-sama untuk ya bekerja bersama, kita perangi bersama. Bekerja bersama dan kita perangi bersama. Ini menarik, ini menyangkut tentang peran serta daripada masyarakat itu Pak ya. Masyarakat itu tadi peran sertanya seperti apa yang diharapkan nih Pak? Jadi peran serta masyarakat ini ada beberapa yang bisa dilakukan. Yang pertama tadi saya sampaikan bahwa korupsi ini pada dasarnya adalah yang kita perangi adalah niat kita masing-masing. Nah, peran yang pertama yang bisa kita lakukan adalah mulai dari dirinya sendiri itu tidak melakukan korupsi. Menanamkan dalam diri sendiri. Menanamkan diri sendiri tentang nilai-nilai integritas, dari mulai kejujuran, keadilan, hidup sederhana, peduli, tanggung jawab. Nah, itu kita tanamkan di diri masing-masing sehingga kita memiliki tidak ingin untuk korupsi. Itu dari mulai diri sendiri. Kemudian yang kedua, kita ini kan tidak hidup sendiri, kita juga ada lingkungan. Nah, kita tanamkan juga nilai integritas di lingkungan keluarga kita. Ya, supaya apa? Juga keluarga kita bebas dari korupsi. Setelah itu lingkungan sekitar kita juga ada masyarakat. Kita juga tularkan kepada masyarakat yang lain supaya apa? Supaya tidak korupsi. Nah, peran serta masyarakat itu ada 3 ya.
Di bidang pendidikan, itu bisa menjadi peran yang nyata, Bu ya. Misalnya tadi selain dirinya sendiri juga bisa menjadi penyuluh anti korupsi. Kan seperti itu. Juga bisa menjadi pemerhati anti korupsi kan gitu, Bu, dengan memberikan informasi dan sebagainya. Kemudian di bidang pencegahan, masyarakat juga bisa memberikan masukan-masukan, kajian-kajian kepada pemerintah daerah, kemudian kementerian lembaga untuk memperbaiki sistemnya. Kan gitu. Misalnya Pak, di sini masih ada kerawanan terjadi pungutan liar dan sebagainya. Itu diberikan masukan-masukan sehingga pemerintah mendapat kritik, saran, melakukan perbaikan. Itu juga salah satu peran daripada masyarakat. Kemudian peran di bidang penegakan hukum tadi saya sampaikan. Masyarakat melaporkan. Nah, kalau ada dugaan, di sini ada dugaan tindak pidana korupsi, silahkan masyarakat melaporkan kepada KPK. Nah, inilah peran-peran yang kita harapkan daripada masyarakat. Oke, peran-peran yang tentunya diharapkan kepada masyarakat. Ini saya beralih ke inspektorat sebelum nanti ke penyuluh nih ya. Baik, ke inspektorat dulu, ini Pak Edi Kurniawan. Pak Edi, ini tentunya kita pengen tahu Pak Edi ini kan sebagai inspektur pembantu investigasi Provinsi Sumatera Selatan ya Pak ya, terkait tentunya tindak pidana korupsi ya yang marak, yang merupakan musuh kita bersama. Kita pengen tahu ini peran dari inspektorat itu seperti apa sebenarnya Pak? Ya, terima kasih Bu Widya. Inspektorat ini sejak ada diterbitkannya peraturan pemerintah nomor 72 2019 tentang perangkat daerah, di situ diberikan suatu dalam tanda kutip kebebasan dan keyakinan bagi inspektorat untuk melakukan pembinaan, pengawasan maupun hal-hal yang selama ini dalam tanda kutip inspektorat itu katanya sedikit nggak greget. Kenapa sampai dikatakan nggak greget gitu Pak? Karena kita ini kan yang namanya aparat pemerintah khususnya PNS yang ada di inspektorat itu kan berjenjang, punya pimpinan. Nah, ini biasanya intervensi yang sangat membahayakan bagi tim inspektorat untuk dalam melakukan pemeriksaan, penanganan pengaduan masyarakat. Karena dengan adanya intervensi, apapun yang dilakukan oleh inspektorat tidak akan maksimal. Nah, alhamdulillah sejak adanya PP 72 2019 tadi itu diberikan kebebasan bagi inspektorat. Nah, bila ada benturan yang terjadi dalam melakukan pemeriksaan, khususnya menyangkut konflik kepentingan dengan pimpinan atau kita diberikan kewenangan untuk langsung melapor ke Irjen maupun ke KPK. Jadi kita juga mendapat suatu perlindungan, penguatan. Jadi kita yakin dan alhamdulillah peran inspektorat sejak 2018 sampai kini sudah boleh dikatakan cukup luar biasa. Sudah 13 lembaga itu memberikan keyakinan kepada inspektorat itu untuk meneruskan pemeriksaan pelimpahan kasus-kasus, baik itu dari KPK, kejaksaan, kepolisian, kemudian Kemenpan, Sesnek, Irjen, pokoknya Kemenkumham, Ombudsman. Jadi ada satu kepercayaan karena sejak terbit PP ini inspektorat itu mulai eksis. Nah, payung hukum inilah yang menjadikan bagi kita ya berani bertindak kan. Jadi sebelum ada payung hukum itu artinya ada kendala tersendiri dengan intervensi tersebut ya Pak ya dalam pelaksanaannya. Pasti. Kenapa? Karena kita tidak perlu tutup mata. Banyak orang tak bertanya kan, malah pernah dulu ada yang mau membubarkan inspektorat. Apa fungsi inspektorat? Nah, kalau dalam hal penanganan pengaduan masyarakat, dalam hal penanganan kasus, ya hasilnya tidak maksimal kan? Tidak maksimal, tidak dapat gregetnya gitu ya Pak. Ada gregetnya. Sekarang ini malah di media sudah dibuat suatu tagline apa nih tagline-nya? Inspektorat macan bagi yang salah. Wah. Udah kalau ngomong macan udah gitu ya Pak ya. Tapi ini tidak terlepas adanya peran KPK. Ada peran KPK di sini. Kenapa saya bilang ada peran KPK di sini? Kita selama ini
mendapat dukungan penuh dari KPK. Nah, ini juga didukung oleh Pak Gubernur. Oleh Pak Gubernur, Pada tanggal 16 September 2021 kemarin itu kita kegiatan whistleblowing system. Nah, itu di launching di Palembang ini langsung Pak Gubernur dengan KPK, yang mana fungsi daripada WBS ini merupakan sarana bagi pegawai maupun masyarakat yang melihat, mengetahui atau begitu merasakan adanya tindakan indikasi tindak pidana di lingkungan unit kerja. Nah, jadi siapapun bisa melapor begitu ya, Pak? Silakan. Kita punya website, nanti kita bisa ini kan. Nah, ini kita connect langsung ke KPK. Jadi apapun yang masuk ke dalam WBS itu langsung terkoneksi dengan KPK. Dengan KPK, Nah, jadi kita merasa sedikit ada dukungan lah. Ada betul, dukungan ya. Dukungan. Ujung Palembang itu bahasa itu agak dikit gagal lah. Agak dikit gagah gitu ya. Nanti mungkin besok lusa Pak Gubernur kasih lagi kekuatan lagi, lebih gagah lagi bener, kan. ya, Pak, ya. Ya alhamdulillah Bu ya, kita udah ada 3 kasus besar Pak yang dilimpahkan oleh pihak KPK ke Inspektorat, dan alhamdulillah 3-tiganya ya, didukung penuh oleh Pak Irda, Pak Inspektur, Pak Gubernur, tuntas. Tuntas. Nah, kita kan tidak semata-mata harus memasukkan orang dalam penjara, enggak. Dengan adanya pengembalian keuangan negara itu salah satu upaya pencegahan juga itu kan. Nah, jadi banyak sudah langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan juga melalui KPK maupun pemerintah daerah. Kita juga sudah ada peraturan gubernurnya tentang penanganan pengaduan masyarakat yang terkait dengan ASN di pemerintah Provinsi Selatan. Baik. Itu tadi dengan Pak Edi ya. Tadi Pak Kumpul sempat menyinggung ketika di belakang layar gitu ya Pak ya. Kita ngomongin mengenai tentunya bahwa Gubernur Sumatera Selatan baru saja mengukuhkan katanya penyuluh anti korupsi. Di mana ini dengan sebutan katanya Ampera Sumatera Selatan. Ngomongin masalah ini kita sudah ada penyuluh begitu ya. Nah ini benar ya Pak Kumpul ya? Betul. Ini yang baru dikukuhkan kemarin begitu kemarin Pak Kumpul? dikukuhkan oleh Pak Gubernur. Dikukuhkan oleh Pak Gubernur. Ini beliau ini adalah Bapak Risnandi, penyuluh anti korupsi Sumatera Selatan. Nah ini Pak Risnandi, pengen tanyanya nih, tadi disebutkan bahwa penyuluh anti korupsi di mana disebut dalam forum Ampera Sumatera Selatan. Bisa dijelaskan Pak, mungkin ada kepanjangan Amperanya? Silakan Pak. Kalau ada TV rusak, jangan dipukul. Karena dia akan tambah mati. Karena kita semua udah kumpul, mari kita bahas strategi berantas korupsi. Wah, ternyata pantun ya. Satu lagi. Apa nih Pak? Kalau makan pempek crispy, paling lama sambil ngirup cukup. Wahai manusia, jangan coba-coba korupsi, karena kamu bakal celako. Cocok. Nanti saya balas pantunnya ya Pak ya. Kalau pakai pantun, penyuluh itu akan dikurang poin. Gitu ya. Silakan Pak. Terima kasih Kak Lydia. Jadi kami sangat berterima kasih kemarin Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru, alhamdulillah bersama Ketua KPK Pak Firly Bahuri telah mengukuhkan kami para penyuluh anti korupsi yang sebelumnya sudah disertifikasi oleh KPK. Telah diberikan kompetensi yang wajib dimiliki untuk pada suatu saatnya nanti akan terjun ke masyarakat sebagai salah satu peran masyarakat memberantas korupsi melalui penyuluhan anti korupsi. Nah, kami yang di Sumatera Selatan ada beberapa orang Kak Lydia, dan kemarin secara resmi, secara legal sudah dikukuhkan oleh Pak Gubernur. Pak Gubernur. Udah resmi begitu ya Pak ya? Sehingga kami dengan gagahnya nanti bersama Pak Edi dan teman-teman lain di Pemprov Sumsel dan bahkan ke semua stakeholder akan masuk, akan mencoba mengajak diskusi asik seperti ini untuk berbicara mengenai bagaimana kita menjadikan budaya anti korupsi itu sebagai salah satu budaya yang harus dimiliki sehingga tata kelola pemerintah daerah, tata kelola BUMN, apapun itu akan menjadi lebih baik. Nah, kami di Sumatera Selatan dikukuhkan
dalam suatu forum yang bernama Ampera. Ampera Sumsel. Ampera itu merupakan akronim dari Aliansi Master Penyuluh Ranah Anti Korupsi Sumatera Selatan. Nah, istilah master ini saya juga kurang tahu nih Pak Kumpul. Jadi KPK lah pokoknya yang sudah bersertifikasi oleh lembaga sertifikasi profesi KPK. Kita panggilan sayanya itu master-master. Master gitu ya. Jadi kalau kita ngomong, udah pakar-pakar semua artinya kalau master ya Pak ya. Karena kita sedang belajar, ingin belajar terus bersama semua pihak yang ada di mana saja sebagai salah satu bentuk peran masyarakat yang dikomando oleh Pak Kumpul di KPK. Kita akan coba bergerak kemana saja, kita akan masuk, kita akan ngobrol sama siapapun yang mau, dan ya mudah-mudahan saja cita-cita ini pelan-pelan ya Pak Ida, kita coba laksanakan sehingga pada saat tadi seperti saya katakan budaya anti korupsi itu akan menjadi sesuatu budaya yang kayak orang Jepang itu budaya antri, sehingga kita punya sistem sehebat apapun. Kalau budaya kita nggak mendukung itu akan sulit terjadi. Betul. Tapi kalau sistem kita ambruk suatu saat, tapi kalau kita punya budaya, saya yakin. Karena budaya itu mengakar begitu ya Pak ya? Betul. Budaya itu apa ya? Keseharian kita. Kalau sistem itu kadang-kadang kita masuk kantor, oh iya ada aturan ya. Ketika keluar kantor kita kadang-kadang udah itu kan kembali ke selera asal gitu ya. Karena budaya kita sudah mengakar, menjadi sebagai style hidup kita sehari-hari. Saya yakin ini akan mudah untuk kita terapkan. Mungkin itu dulu kali dia makan ikan pakai sambal terasi. Sekian dulu, terima kasih. Waduh, luar biasa. Iya, ini jago pantun ya. Nanti kita balas, tapi saya di ujung aja ya Pak ya pantunnya ya. Oke Pak Kumpul, ini kaitannya dengan budaya anti korupsi tadi. Tadi Pak Kumpul sempat di sini kita menyatakan bahwa peran masyarakat itu sangat penting karena sudah diatur ya Pak Kumpul ya dalam undang-undang nomor berapa nih Pak Kumpul? Di peran serta masyarakat ini yang pertama diatur di pasal 41 ya di Undang-Undang 31 tahun 99 yaitu tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Di sana dikatakan bahwa masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian juga diatur di pasal 1 angka 4 Undang-Undang nomor 19 tahun 2019. Di sana dikatakan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi itu adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitoring, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya apa? Peran serta masyarakat itu sangat-sangat dibutuhkan. Sangat-sangat dibutuhkan gitu. Ya. Oke, ditahan dulu ya Pak ya. Ini nampaknya sudah ada penelpon kita yang sudah tidak sabar untuk bisa berpartisipasi, mungkin ya menjadi bagian untuk tentunya anti korupsi juga ya. Kita sapa dulu, ada Pak Rehan ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam RRI. Iya, selamat pagi Pak Rehan. Selamat pagi. Iya, sama Mbak Lydia di sini. Pak Rehan silahkan mungkin pertanyaannya dengan narasumber kita yang hadir. Ya, selamat pagi Bapak narasumber. Selamat pagi Pak. Jadi begini Pak ya, memang kalau budaya anti korupsi ini akan dibiarkan gitu ya. Saya sangat sepakat sekali melihat keprihatinan sekarang ini kelihatannya itu sudah sangat jadi katakan membalung sumsum kalau bahasa Jawa itu sudah menjadi dari urat nadinya daripada masyarakat tuh kalau nggak nyari loka tuh kayaknya nggak sip hidupnya. Contoh Pak ya, kalau umpamanya pemerintah membagikan apa gitu ya, waduh masyarakat ramai sekali itu, dia antri bahkan semuanya mengaku miskin, mengaku tidak mampu gitu ya. Padahal yang dibagikan cuma sekedar nilai segitu gitu kan, dia beli sendiri dia mampu. Artinya masyarakat ini sudah sangat sudah ya dengan korupsi menjadi sudah terbiasa. Apalagi kalau kita perhatikan ada pilkada, ada pileg, itu tambah lagi banyak yang ngambur-ngambur dan ya tambah rame gitu kan. Nah akibatnya apa? Akan muncul ya orang-orang yang seperti itu akan membalikan kos politik, kos dan lain sebagainya. Nah artinya gini Pak ya, artinya kalau kita hanya katakanlah memberantas korupsi pada ujung-ujung ada yang berada tingkatnya lima umpamanya si pejabat A tersangka, menteri A tersangka, ini isi hanya sekedar ya tambah sulam gitu Pak. Tidak akan menyelesaikan masalah budaya masyarakat itu, karena budaya ini tergantung pada masyarakatnya, bukan orang-orang yang tertangkap oleh proses korupsi itu. Nah, untuk katakanlah merubah mindset 270 juta bangsa Indonesia itu untuk menjadi anti korupsi bagaimana itu?
luar biasa sulitnya tuh. Sedangkan pendidikan kita mungkin tidak bisa menyangkau itu. Artinya memang ini ada satu sistem yang salah, Pak ya. Sistem yang salah sehingga di sini muncul oligarki, kekuatan oligarki yang membantu dan membiasakan masyarakat untuk menerima terus apa adanya gitu, yang diberikan diterima gitu. Nah, akibatnya hal-hal seperti ini membawa budaya korupsi terus menjadi merajalela. Ya, sekarang memang pemberantasan korupsi itu gebiar ya, banyak sekali dan banyak juga yang tertangkap itu. Artinya semakin ini katakanlah diberantas, ngapain korupsi semakin menjadi jadi gitu. Apakah ini satu kesalahan sistem atau kesalahan apa? Ini jadi pertanyaan kita. Kalau kita sekedar katakanlah hanya menjaga ujungnya, memberikan penyuluhan, ini dikatakan berikan pengadilan, pendidikan dan sebagainya, ini artinya hanya sekedar tambal sulam saya katakan di awal tadi. Oleh karena itu kita memang harus mengkaji ini lebih awal. Di mana peran masyarakat sebenarnya untuk katakan memberantas budaya korupsi ini? Kalau saya terus terang saja Pak ya, kalau menemukan pamannya aturan bagi partai, saya hanya coba jadi penonton gitu ya. Penonton saya pikir, kalau pasal seperti itu saya selalu beli sendiri gitu. Nah itu ukurnya saya di situ. Artinya saya tidak mau akan berebut untuk barang seperti itu. Tapi untuk orang lain gimana ini masalahnya? Nah ini rata-rata orang kata-kata kalau sudah dikatakan ada bagian apa gitu, ini semuanya akan mengaku miskin gitu. Nah, mengaku miskin lah sumber daripada bijang daripada berkeinginan untuk korupsi itu yang akan menemukan koruptor-koruptor baru nantinya itu. Terima kasih RRI, sampai jumpa. Baik, terima kasih Pak Rehan. Ini mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Kumpul dulu. Baik, terima kasih Pak Rehan atas masukan, saran dan pertanyaannya. Dapat saya jelaskan demikian Pak Rehan. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Pak Rehan. Jadi kita perlu pahami bersama bahwa korupsi ini ibaratnya sebagai fenomena gunung es. Jadi kalau kita melihat korupsi itu kita melihat gunung es di tengah laut, ya. Di puncaknya itulah yang di puncak es yang di atas permukaan air laut itulah ibaratnya kita melakukan penegakan hukum. Nah, kita sepanjang KPK berdiri itu ada 1.360 yang ditangkap pelaku. Dalam artian bahwa itu tidak akan menyelesaikan masalah. Ternyata bongkahan es yang di bawah permukaan air laut itu lebih besar. Nah, makanya saya sampaikan di awal bahwa strategi KPK tidak mungkin pemberantasan korupsi, penegakan korupsi ini hanya dengan menangkap saja. Tadi Pak Rehan mengatakan tambah suam, betul. Makanya kenapa kok KPK tidak semata-mata hanya penegakan hukum? Makanya ada 3 strategi, yaitu melalui pendidikan dan juga melalui pencegahan. Nah itulah upaya kita dalam rangka merubah mindset daripada seluruh elemen masyarakat. Nah kita melalui pendidikan itu kita tentunya tadi saya sampaikan bahwa tidak mungkin KPK bekerja sendiri. KPK hanya sekitar 1.600, makanya KPK juga membentuk penyuluh anti korupsi dan sebagainya dalam rangka membantu masyarakat, mengingatkan masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai integritas. Di bidang pendidikan misalnya contoh kita merubah mindset, kita mendorong pemerintah daerah mengeluarkan peraturan gubernur, peraturan kepala daerah tentang bagaimana pendidikan anti korupsi itu diajarkan sejak awal. Seperti mulai TK dan sebagainya itu sudah dikenalkan tentang nilai-nilai anti korupsi sehingga nantinya tidak menjadi suatu kebiasaan. Oh kalau saya menyontek itu termasuk perilaku korupsi, kan seperti kalau saya bolos itu termasuk perilaku korupsi. Nah seperti itu. Nah ini kita ajarkan korupsi supaya waktu juga begitu ya Pak betul. Ya? Nah itu kan perilaku korupsi yang kalau ini kita biarkan saja menjadi suatu kebiasaan, begitu seseorang nanti menjabat dianggapnya sudah hal yang biasa seperti itu. Akhirnya melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur oleh undang-undang. Makanya jalur pendidikan itu penting. Nah, tetapi kita juga tidak bisa hanya menyerahkan kepada pihak sekolah. Karena dia punya keluarga. Nah, makanya di KPK khususnya Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat ini juga ada namanya program keluarga berintegritas. Jadi bagaimana kita membangun nilai-nilai integritas, nilai-nilai anti korupsi dari lingkup keluarga. Bagaimana seorang ayah berperan, bagaimana seorang ibu berperan, bagaimana kita mendidik anak. Supaya apa? Supaya nilai-nilai anti korupsi itu kita tanamkan semua. Nah, makanya ada orang menanyakan, Pak, bagaimana mengatasi korupsi? Namanya juga mengatasi. Kalau namanya mengatasi kan dari atas. Berarti dari atas dulu lah. Yang kita harus benarkan dulu kan gitu, Bu. Kalau dari bawah kan namanya membawai nanti. Kan gitu. Mengatasi di atas dulu ya, Pak. Artinya apa? Keteladanan. Keteladanan dari seorang ayah, keteladanan dari seorang ibu bagaimana dia menanamkan nilai integritas. Sama di pemerintah daerah. Ya, tadi Pak Inspektur juga menyampaikan ada intervensi dan sebagainya. Bagaimana seorang gubernur, seorang bupati, wali kota berperilaku anti korupsi. Kan gitu kan dari atas dulu. Nah, namanya mengatasi kan gitu, Bu. Nah, ini juga salah satu bagaimana kita merubah mindset daripada masyarakat. KPK memiliki berbagai program, baik itu di bidang pendidikan maupun pencegahan dalam rangka untuk melakukan perubahan mindset
korupsi tadi, Bu. Yang sebagian orang mengatakan bahwa itu budaya. Walaupun sebagian orang juga namanya budaya pasti baik-baik kan gitu. Tetapi karena dianggap sebagai suatu hal yang lumrah, bahkan ironis. Ya, ada seorang pelaku kalau ada yang tertangkap korupsi malah senyum-senyum loh Pak di foto begitu. Bukan satu itu. Yang kedua masyarakat bilang itu lagi apes. Lagi apes. Artinya apa? Berarti itu sesuatu yang biasa kan seperti itu, Bu. Nah, inilah yang kita rubah. Yang kita rubah bahwa korupsi itu perlu peran serta kita semua. Kalau dibilang apes berarti kan yang lain berarti juga korupsi juga. Ini juga menjadi perhatian kita. Makanya kita kenapa kok 3 strategi tadi kita galakkan. Tidak mungkin korupsi itu hanya selesai dengan penegakan hukum. Hanya dengan nangkap nggak selesai, Bu. Kan gitu. Makanya tadi saya sampaikan di awal, yang kita perangnya adalah niat masing-masing. Niat masing-masing. Korupsi itu pilihan hidup. Ya. Oh, mau atau tidak begitu ya? Hari ini nggak korupsi, besok belum tentu. Ya, termasuk saya. Makanya kita semua membangun integritas, Bu. Termasuk dari personel KPK. Hari ini nggak korupsi, besok belum tentu. Ya, saya nggak korupsi karena saya nggak punya kesempatan, nggak punya kewenangan, nggak punya jabatan. Tetapi apakah pada saat saya diberi jabatan kewenangan, saya tidak korupsi? Nah, inilah yang kita bangun supaya apa? Supaya kita tidak korupsi. Makanya kenapa kok kita lakukan pendidikan dari sejak awal, sehingga kebiasaan-kebiasaan itu tidak terus mengakar. Kan gitu. Makanya kami juga membentuk penyuluh anti korupsi ini, salah satunya juga untuk mengedukasi masyarakat. Kan gitu. Dan siapapun, masyarakat siapapun boleh bergabung dengan penyuluh anti korupsi. Nah, itu secara termasuk saya boleh begitu, Pak? Boleh, Bu. Itu yang kita harapkan. Jadi semua masyarakat ya yang ingin menjadi penyuluh anti korupsi, silahkan mendaftar di KPK. Itu gratis. Itu kita sertifikasi oleh KPK, kemudian nanti bergabung dengan jajaran paksi yang ada di wilayahnya. Tugasnya adalah satu, memberikan pendidikan edukasi kepada masyarakat, penyuluhan kepada masyarakat tentang nilai-nilai integritas, nilai-nilai anti korupsi. Nah, inilah salah satu juga kita merubah mindset daripada budaya masyarakat. Baik, kita ke penyuluh lagi nih. Ini ke Pak penyuluh lagi. Ini langkah-langkah apa yang sudah dipersiapkan setelah dikukuhkan nih, Pak? Tentunya di dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang tentunya bagaimana peran masyarakat itu terhadap anti korupsi ini, Pak. Silakan. Baik, terima kasih Kak Lydia. Jadi penyuluh anti korupsi disingkatnya PAKSI, gampangnya ngomongnya gitu ya Kak Lydia ya. Itu terdiri dari berbagai elemen masyarakat. Jadi kayak saya ASN, tetapi di Ampera Sumsel itu tidak cuma ASN, ada guru, ada pegawai BUMN, ada pegawai pokoknya lintas lah. Dosen juga ada, Pak. Jadi tadi seperti dikatakan Pak Pumbul bahwa semua orang itu boleh bisa bergabung menjadi penyuluh anti korupsi. Yang penting ada kemauan, bisa mengikuti prosesnya, pada saatnya nanti siap untuk berkomitmen. Nah, tadi apa yang sudah kami lakukan setelah dikukuhkan trust, kami akan segera turun nih bersama dengan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan dan seluruh pemerintah daerah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan tentu saja. Kita sudah punya program kerja yang akan segera kami laporkan ke Pemprov yang dengan harapan dukungan dari Bapak Irda, Pak Sekda, Pak Gubernur, kami akan mempunyai rencana kerja untuk kemana saja nih. Yang jelas ini kalau kami Ampera akan segera kita ke komunitas mungkin santri dulu, kemudian nanti ke mahasiswa dan semuanya gitu. Kita sudah sudah susun program itu. Dan untuk yang pribadi karena kami bertugas di masing-masing kantor kali dia, tentu saja tetap akan terus melakukan internalisasi tentang budaya anti korupsi, tentang nilai-nilai integritas dalam berbagai kesempatan. Ada rapat internal kantor kita akan ngomong tentang itu, ada sosialisasi tugas kita akan ngomong tentang anti korupsi, dan ketika kita diundang oleh pemerintah daerah atau diundang berbagai ornamen masyarakat kita akan ngomong juga tentang itu. Jadi tugas paksi itu tidak hanya harus bareng-bareng sama Ampera Sumsel, tidak. Masing-masing bisa di mana dia sedang melakukan kegiatan apa, bahkan saya misalnya main futsal, teman-teman futsal, ayo kita ngomong dulu nih, lu nggak boleh curang ya, ini korupsi nih gitu. Terus misalnya kita ke ibu dengan bahasa yang lebih bahasa yang lebih membumi. Iya, saya lagi mau masuk ke arisan ibu-ibu nih Pak, karena kemarin Pak Kumpul baru ngomong sama para istri-istri pejabat ya Pak ya. Nah, karena ibu-ibu nih bahaya Pak kalau ngomongnya ya kan, bisa suaminya jabatan tinggi, bisa juga digini-gini sama istrinya nih kali dia. Nah, ini juga perlu kita coba ngobrol dengan bahasa-bahasa yang gampang, yang tidak juga tentu dengan textual book yang kadang-kadang alah lu ngomongnya itu korupsi, gue udah paham tuh ilmunya ya kan. Cuman kadang-kadang kesehariannya kita juga nggak sadar ternyata kita melakukan hal yang salah gitu kali dia ya. Tadi contoh misalnya kita lagi lebaran, saya ASN terima parcel, terima ini
cuma makanan kok ditelan hilang gitu ya. Tetapi kan kita sebagai aparat sipil negara itu sudah punya komitmen, ada aturan bahwa ya kita laksanakan. Tadi Pak Kumbul, Pak Ida sudah mengatakan bahwa tadi seperti kata Pak Rehan, saya sangat senang Pak. Jadi ada masyarakat yang begitu concern. Beliau prihatin, oke, tetapi jangan putus semangat ya Pak ya. Bahwa kita semua punya, melalui yang kecil-kecil inilah, melalui keluarga tadi kata Pak Kumbul akan masuk ke sekolah, akan masuk ke birokrasi dan masuk kemana-mana sehingga orang itu akan paham bahwa yang saya lakukan ternyata salah gitu ya. Nah tadi Pak Rehan mengatakan ada kerumunan, walaupun dia mampu dia tetap aja ikut antri. Kenapa? Serakah Pak. Budaya malunya nggak ada. Ada kesempatan gue masuk, bodoh amat deh gitu ya, kita ikut antri. Yang penting dapat gitu ya Pak. Yang penting dapat, padahal yang mampu gitu kan. Kenapa sih bela-belain? Mungkin dirinya juga sebenarnya udah tahu gue ngapain ya sebetulnya ikut-ikut, tapi karena ikut-ikut kali dia. Seorang seperti saya tadi Pak Kumbul mengatakan, Pak Ida mengatakan sudah sangat kuat. Saya nggak akan korupsi deh, tenang aja. Tiba-tiba tetangga saya, waduh bisa begitu banyak dapat. Kan kita kadang-kadang tergoda juga kan Pak. Belum lagi istri golek-golek, Pak kan jabatan sama, masa yang sebelah udah bisa beli gini-gini, kita belum ini sih genteng bocor aja sih. Kita awalnya sudah kuat kali dia Pak Kumbul, Pak Ida, tetapi dengan kondisi lingkungan kiri kanan goyang juga Pak ya. Yang tadinya kita jalan lurus tiba-tiba jalan kita agak turun, istilahnya Pak Kumbul belok-belok kiri kanan, akhirnya ya ikut juga. Kembali Pak, budaya bahwa nilai-nilai integritas itu penting pendidikannya. Tetapi bagaimana kita mengendorse, menjadikan itu adalah keseharian kita, itulah tugas kita sama-sama nih semua masyarakat. Itu tugas kita sama-sama ya. Oke, ke Pak Edi lagi nih Pak Edi. Pak Edi, ini kan sempat dijelaskan bahwa Pak Edi ini tentunya di sini dikatakan bahwa kita kan butuh nih Pak Edi yang namanya di sini Pak pembantu investigasi Provinsi Sumatera Selatan melakukan investigasi. Nah kita pengen tahu nih Pak Edi tentang tentunya bagaimana caranya ini terkait dengan investigasi, proses investigasi seperti apa yang dilakukan oleh inspektorat ini Pak Edi. Apabila terdapat misalnya indikasi korupsi begitu. Silakan Pak. Terima kasih Bu. Jadi dapat kami sampaikan di sini, inspektorat ini langkah-langkah kerjanya itu sudah jelas, ada aturan. Kita punya standar operasional prosedur. Ada SOP-nya gitu ya? Ada. Kita punya SOP dalam hal penanganan pengaduan masyarakat. Jadi tidak semua serta-merta apa yang disampaikan oleh masyarakat terkait adanya oknum atau ASN yang punya terindikasi tindak pidana korupsi itu langsung kita tidak lanjuti, enggak Bu. Karena selama kami di investigasi ini yang ada pengaduan itu awalnya judulnya hebat, perihal tindak pidana korupsi oknum si A, si B, si C. Ketika ditelaah, itu namanya telaah prosesnya, prosedurnya, ditemukan kalimat di bawah ini bahwa yang bersangkutan itu bukan bicara masalah kinerja, tapi seharusnya yang duduk di jabatan si Anu itu saya. Berarti kan sudah sentimen. Ada sentimen ya? Tapi dikaitkan dengan jadi cari-carilah begitu ya, adanya indikasi seperti ini supaya lebih menarik kan. Nah jadi memang ada bumbu-bumbunya begitu ya Pak. Banyak pengalaman kita di investigasi, jadi tidak serta-merta langsung kita tidak lanjuti, kecuali memang sudah ada pelimpahan kan. Nah pelimpahan pun masih kita masih kita telaah lagi, kita telaah lagi, kita proses. Memang kalau memang sudah cukup memenuhi unsur 5W1H-nya, baru kita tidak lanjuti. Nah di sini kita juga mau lihat kan, apakah ada unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 20 dan 2001 kan? Ya, apakah ada kerugian negaranya atau kerugian daerah untuk kepentingan siapa ini kan? Nah kalau tidak ada unsur ini, ya kita sifatnya kita ini aja masih dulu baru dugaan begitu ya Pak ya? Dugaan ya. Setelah ini memenuhi unsur apa yang sesuai dengan SOP kita, kita lapor ke Pak Irda perintah surat tugas untuk melakukan pemeriksaan investigasi. Nah di dalam pemeriksaan investigasi, inspektorat provinsi itu cuma memberikan rekomendasi itu 2, benar atau tidak benar terkait masalah
pengaduan tersebut. Pengaduan, Nah, iya. bila ada indikasi tindak pidana korupsinya, kita akan limpahkan ke APH. Nah, jadi pada saat investigasi, kalau memang itu ada unsur tindak pidana korupsinya, ya kita tidak segan-segan kita limpah. Selama ini sudah banyak yang kita limpahkan, nah, terutama yang terkait pengelolaan dana desa. Kalau sekolah itu dana bos ya itu udah banyak, terakhir ada masuk lagi nih, kita limpahkan ke kejaksaan. Nah, jadi kita tidak mau main-main kan. Nah, kami sering ke sekolah, seperti baru-baru ini kami melaksanakan sosialisasi WBS kan, Betul sistem dari kegiatan KPK. Kita selalu bilang apapun yang akan kita lakukan, langkahkan kakimu keluar dari rumah itu niat. Kembali kepada niat seperti Pak Kumpul bilang tadi ya. Betul, kalau betul Pak Kumpul bilang Pak tadi. Kalau niat kita sudah, pokoknya si anu kena paling setahun 2 tahun, itu gampang lah, cincau lah, nah itu. Nah jadi ya orang ini kan sebenarnya dengan adanya keberadaan KPK, dengan adanya kawan-kawan aksi penyuluh ini mulai agak ini Bu, agak ketar-ketir juga gitu ya. Juga, tapi enggak serta-merta ada petugas kita takut, tapi budayanya ini ya. Jadi ya kesadaran dari kita lah, kembali pada kita kan. Yang nampak sekarang ini di masyarakat ini, ya kami bersyukur sekali. Apalagi kawan-kawan dari masyarakat ini sering itu memberikan informasi, masukan. Nah, tapi kita selalu bilang, tolong masukan informasi terkait masalah TPK ini jangan ada sentimen pribadi begitu ya Pak ya. Kita bicara kinerja, kita bangun pemerintahan ini. Ya kami sangat bersyukur Bu, bukannya kami suatu kebanggaan. Pak Gubernur Pak Ahmad Deru dukung betul. Apa yang kami naik enggak ada Pak. Tanda tangan, tikin. Banyak itu ASN yang nakal-nakal kena ini copot, kembalikan uang, betul-betul luar biasa beliau mendukung kami. Jadi kami merasa saat ini betul-betul bangga. Begitu juga dengan pihak KPK, apalagi tambah dengan adanya launching saling bersinergi begitu ya Pak ya. Tambah gitu ini, tambah. Bukan lagi 4 kali 4, mungkin 4 kali 6 ya keuangan kita. Baik, kita akan lanjut kembali. Kita dengarkan dulu yang satu ini. Loh, kok udah rapi sih meja Mohen? Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko. Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu. Alah, ini kan karena bos lagi ndak ada. Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong. Iya, hilaf. Masih bersama Anda, Dialog Lintas Palembang Pagi, mewujudkan budaya anti korupsi dan tata kelola pemerintah daerah yang berintegritas dengan pelibatan peran serta masyarakat. Dialog Lintas Palembang Pagi, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal inspirasi. Ya, pendengar, masih dalam acara Dialog Lintas Palembang Pagi dengan tema mewujudkan budaya anti korupsi dan tata kelola pemerintahan daerah yang berintegritas dan juga perlibatan peran serta masyarakat. Saya kembali ke Pak Kumpul nih, Pak Kumpul. Ini kaitannya dengan peran serta masyarakat. Ini kan masyarakat katanya tadi kita boleh melaporkan. Tetapi kan kalau kaitannya dengan tindak pidana itu kan harus berlaku adanya 2 alat bukti begitu ya Pak ya. Tidak serta-merta kita bisa langsung begitu menuduh atau seperti apa begitu Pak ya. Nah, ini masyarakat kan diminta untuk peran sertanya. Kebanyakan masyarakat ini kan ada rasa ketakutan nih Pak untuk bisa tentunya memberikan informasi ataupun memberikan kira-kira adakah perlindungan hukum bagi masyarakat yang akan memberikan pelaporan seperti itu Pak? Silahkan. Terima kasih Bu Lydia. Jadi begini, kepada masyarakat yang berani melaporkan itu kita lindungi dan itu juga diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2018 di pasal 2
12 di sana dikatakan bahwa KPK wajib merahasiakan kemungkinan adanya diketahuinya identitas pelapor, kan seperti itu Bu. Kita juga diatur untuk melindungi mereka. Kemudian di dalam PP itu juga disebutkan bahwa KPK juga menjamin keamanan daripada pelapor. Maka tadi disampaikan juga setelah KPK menjamin kerahasiaan, menjamin keamanan, kita juga berharap masyarakat yang melaporkan tadi juga menjamin kerahasiaan. Artinya apa? Kalau dia seorang suami misalnya melaporkan ada dugaan tindak pidana korupsi, istrinya pun nggak boleh tahu. Kalaupun misalnya istrinya yang melaporkan, suaminya pun nggak boleh tahu, apalagi orang lain. Karena apa? Menyangkut keamanan dan kerahasiaan. Kita sudah menjaga kerahasiaan, tetapi yang bersangkutan begitu selesai lapor, dia bercerita kemana-mana. Nah ini tujuannya apa? Kan seperti itu. Yang pertama tentunya akan menyulitkan bagi kita untuk melakukan penyelidikan. Karena apa? Pelaku sudah siap-siap. Kan seperti itu. Sudah bocor informasinya begitu Pak ya? Yang kedua, orang itu kan juga terancam nanti keamanannya. Mungkin bisa dipersekusi atau mungkin juga bisa dilakukan tindakan yang lain dan sebagainya. Nah, kita sudah menjaga keamanan, kerahasiaan, tapi si pengadu sendiri nggak menjaga. Nah, makanya di dalam mengamankan ini, dalam rangka menjaga kerahasiaan ini juga kita harapkan pengadu, pelapor juga menjaga kerahasiaan. Kita akan jamin keamanan, kita akan jamin juga kerahasiaan. Kemudian kepada masyarakat yang mau melaporkan itu tidak harus 2 alat bukti. Karena 2 alat bukti itu adalah tugas penyidik nanti. Nah, gitu. Jadi yang penting yang pertama adalah masyarakat ini berani melaporkan dulu. Berani melaporkan dulu. Kemudian yang kedua, laporannya kepada KPK ini kan ada tahapan-tahapan yang dilakukan nanti. Nah, laporan terkait dugaan tindak pidana korupsi ini yang di KPK ini tidak hanya sekedar informasi atau laporan. Jadi kita menghindari namanya adanya fitnah. Contoh misalnya bupati ini melakukan korupsi dan sebagainya, hanya cerita. Nah, gitu. Karena kita akan cross check itu nanti. Kita akan komunikasikan dengan pengadu, informasinya apa dan sebagainya. Yang kita harapkan para pengadu pelapor itu minimal ada informasi tambahan. Contoh misalnya Pak, kami punya bukti transfernya, mungkin fotokopi. Pak, kami punya fotokopi disposisinya. Pak, kami punya bukti fotokopi markup-nya. Pak, ini harga di sana seharusnya satu paket ini Pak, sekian. Barang ini hanya misalnya 100.000, tapi di sana di ininya 200.000 dan sebagainya. Nah, itu kan bukti-bukti kecil, kan gitu. Nah, itulah tugas kami nanti untuk memperdalam informasi tadi. Jadi kita menghindar atau hanya sekedar bupati ini, wali kota ini atau gubernur ini melakukan korupsi, buktinya potongan koran dan sebagainya. Setelah kita informasi, saya nggak tahu Pak, saya hanya baca dari koran. Atau saya katanya. Nah ini yang kita hindari. Jadi informasi itu benar-benar valid, minimal ada satu yang mendukung informasi itu. Makanya KPK dalam rangka untuk bagaimana masyarakat berani melapor, KPK juga melakukan pendidikan kepada masyarakat, khususnya Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat. Ini kami juga mendidik masyarakat dengan melakukan pembelajaran bagaimana melakukan teknis investigasi. Seperti apa itu Pak? Kita ada program namanya Sekolah Pemuda LSM. Sekolah Pemuda LSM. Itu kita keliling Indonesia, itu diperuntukkan seluruh khususnya pemuda dan LSM. Kami juga ada program bimbingan. Kenapa sasarannya ke pemuda dan LSM Pak? Kami juga melakukan bimbingan juga kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Kemudian juga perempuan. Itu sama. Sama. Yang pertama kita mengedukasi tentang kerawanan korupsi. Kerawanan. Apa saja sih yang rawan korupsi? Sekarang bagaimana masyarakat akan melapor korupsi aja nggak tahu. Yang rawan korupsi di mana nggak tahu. Itu kita ajarkan. Di sini loh kerawanan, misalnya contoh pengadaan barang jasa. Kerawanannya di sini. Nah, kemudian setelah masyarakat mengetahui apa yang Anda lakukan dalam rangka mencari dugaan-dugaan terjadi tindak pidana korupsi. Di sini. Minimal bukti ini. Nah, ini kita ajarkan. Kan gitu. Sehingga pada saat masyarakat itu mengadu, itu betul valid, sudah mendapatkan bukti yang sudah konkret ada, sudah ada bukti-bukti awal. Bukan tidak harus 2 alat bukti, tapi ada dugaannya itu sudah mengarah. Nah, nanti KPK setelah menerima pengaduan dari masyarakat, kita akan melakukan tahapan namanya verifikasi. Tadi Pak Inspektur juga sampaikan. Kita verifikasi bagaimana bentuk pengaduan itu. Yang pertama kita akan lihat apakah ini hanya sekedar informasi atau ada bukti pendukung. Nah, itu kita akan berkomunikasi. Kita punya waktu 30 hari untuk melakukan komunikasi. Setelah kita verifikasi, baru ini ada dugaan benar terjadi tindak pidana korupsi. Kita naikkan lagi ke telaah. Nah, telaah ini kita akan melakukan klarifikasi dan sebagainya. Setelah dari telaah itu nanti barulah ini ternyata betul tindak pidana korupsi ini ada dugaan kerugian sekian dan sebagainya. Ini merupakan kewenangan KPK. Karena kan KPK dibatasi juga kewenangannya. Pasal 11 Undang-Undang 19 2019 KPK dibatasi kewenangannya. Yang pertama adalah melibatkan penyelenggara negara dan aparat penegak hukum.
kemudian minimal kerugiannya 1 miliar. Maka tadi Pak Inspektur katakan ada beberapa 3 kasus yang dilimpahkan KPK ke Inspektur. Karena apa? Melibatkan pegawai negeri. Nah, karena pemberantasan tindak pidana korupsi ini kan ada 3 institusi, kejaksaan, kepolisian, dan KPK. Kalau KPK itu hanya aparat penegak hukum dan penyelenggara negara. Kalau bagaimana kalau pegawai negeri itu kepolisian dan kejaksaan. Makanya kenapa kok kita limpahkan kepada Inspektur. Nah inilah upaya-upaya kita dalam rangka juga bersinergi dalam rangka untuk memberantas korupsi. Nah itulah yang kita harapkan kepada masyarakat untuk berani melapor. Ya, gitu. Kita juga melakukan. Jadi kita tidak hanya menyuruh, tapi juga kami keliling Indonesia juga untuk melakukan pendidikan itu, untuk mengedukasi. Kami juga melibatkan beberapa akademisi, kemudian praktisi dan sebagainya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga berani melawan dan melaporkan. Nah ini terkaitan dengan tentunya hukum ya Pak ya, dengan hukum bagi tindak pidana korupsi. Apakah tentunya hukuman yang diberikan itu kira-kira yang paling pas untuk bisa tentunya membuat efek jerah itu seperti apa nih Pak? Jadi begini Bu, kalau masalah hukuman itu kan nanti akan didasarkan oleh pertimbangan daripada hakim pada saat sidang. Yang jelas dalam rangka pemberantasan korupsi ini penegakan hukum tadi saya sampaikan, penegakan hukum itu adalah salah satu alat saja. Ya, tujuannya apa? Untuk memberikan efek jerah. Tetapi kita jangan lupa kan gitu. Kita ini jumlah penduduknya besar. Korupsi yang kita perangnya adalah niat. Makanya kenapa kok kita juga ada pendidikan dan pencegahan. Kan gitu. Kalau kita hanya berpatokan kepada penegakan hukum aja nggak selesai-selesai. Nggak selesai bukan gitu. Jadi untuk merombak niatnya itu dulu ya Pak ya. Kita umpet terus kan. Wah ini dan sebagainya. Makanya tadi sampaikan Pak Inspektur dari Paksi, bagaimana kita merubah budaya itu. Kan itu. Itulah yang menjadi PR kita bersama. Bagaimana sekarang kita nggak usah cerita orang lain deh. Bagaimana kita diri kita sendiri untuk tidak korupsi, anti korupsi, dan kita bisa memberikan contoh nyata bagi kita sendiri dulu aja. Nah, baru kita lingkungan yang paling kecil keluarga. Tadi sampaikan oleh rekan kita dari Paksi kan gitu. Baik. Ini Bapak kita sudah hampir berada di penghujung kebersamaan. Mungkin closing statement ataupun himbauan kepada masyarakat, silakan Pak. Kepada masyarakat di Sumatera Selatan, yang pertama saya dari mewakili KPK mengucapkan selamat hari ulang tahun dulu untuk Sumatera Selatan yang ke-76. Semoga tetap jaya, sukses selalu, masyarakatnya sejahtera, dan yang utama adalah anti korupsi. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kami berharap kepada seluruh masyarakat di Sumatera Selatan, kami sudah membentuk penyuluh anti korupsi. Silahkan kalau ada yang berminat atau ingin bergabung dengan penyuluh anti korupsi sertifikasi KPK, bisa langsung nanti mendownload saja melalui lsp.kpk.go.id. Ya, jadi siapapun boleh untuk menjadi penyuluh anti korupsi, sehingga nanti bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam rangka mengedukasi masyarakat. Kemudian yang ketiga, mari kita perangi kejahatan korupsi ini. Kita mulai dari diri kita sendiri untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke Pak ini dulu ya, ke Pak Edi dulu ya, silakan Pak Edi. Ya, kami berharap nanti ke depan, mulai hari ini, detik ini, kita masyarakat Sumsel tanamkan niat korupsi tidak ada lawan. Kita lawan habis-habisan. Nggak ada yang katakan tidak lawan, kita lawan. Jadi bangun dari niat kita untuk tidak melakukan tindakan korupsi. Jangan lagi kita melanggar hukum, melawan hukum. Tegakkan hukum, aman hidup. Terima kasih. Baik. Sekarang lanjut ke Pak Risnandi, silakan Pak. Baik. Jadi kami mengundang seluruh komponen masyarakat yang berminat, bahkan mengundang keras nih, ayo kita bergabung menjadi penyuluh anti korupsi. Di Sumatera Selatan sudah ada wadahnya. Mari kita bekerja bersama-sama untuk membangun budaya yang baik demi kesejahteraan kita semua. Paksi itu saya juga mengingatkan diri sendiri dan teman-teman, hati-hati, tugas utama kita seperti kata Pak Kumul adalah memberikan pendidikan. Jangan sampai kita seperti Mbak dilihat saya pakai rompi biru dengan ada logo yang mirip KPK ini. Jangan sampai kesannya menakut-nakuti masyarakat ya Pak ya. Jadi teman-teman juga jangan takut kalau kami misalnya nanti lihat ada pakai rompi KPK, kenapa enggak? Kita cuma akan mengajak ngobrol santai tipis-tipis mengenai anti korupsi ini sehingga pada saatnya akan menjadi gunung es yang tadi dikatakan Pak Kumul kita hancurkan bersama-sama. Terakhir bukan pantun nih, agak serius sedikit ya. Mari kita membenarkan yang biasa, bukan membiasakan
Yang salah. Yang salah. Kok kebalik mah? Saya agak gugup sama Pak Gitu. Investigasi. Mari kita membiasakan yang benar. Benar. Bukan membenarkan kebiasaan. Jadi kita tuh kadang-kadang kalau dia ini sih biasa, benarkan saja. Ada kata biasa gitu iya, ya. Biasa, benarkan saja. Padahal kita harus membiasakan yang benar-benar itu. Sekian, terima kasih dari saya. Baik, terima kasih untuk tentunya ketiga narasumber yang luar biasa yang hadir. Tadi saya janji ya Pak ya, kasih pantun untuk balasan ya Pak ya. Oke, pantunnya gini nih ya. Sekolah jangan terlambat, pakai seragam dan juga dasi. Kita akan menjadi hebat jika kita menjauhi korupsi. Nah, satu lagi nih Pak ya. Jalan-jalan ke rumah Anggi. Sebelum pergi angkat jemuran. Integritas kita terus harus tinggi disertai dengan kejujuran. Tepuk tangan ya untuk kita semua ya. Baik, kita semua sepakat ya Pak ya bahwa korupsi adalah tentunya merupakan musuh kita bersama yang harus kita berantas. Terima kasih untuk kehadirannya untuk para narasumber dan selamat tentunya berkarya. Selamat melanjutkan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun Anda berada, tadi baru saja kita ikuti acara dialog interaktif tentunya lintas Palembang pagi dengan tema yang luar biasa yaitu mengenai tentunya mewujudkan budaya anti korupsi dan tata kelola pemerintahan daerah yang berintegritas dengan perlibatan peran serta masyarakat. Terima kasih juga untuk partisipasi Anda yang sudah tadi bergabung baik melalui line telepon ataupun juga melalui WhatsApp Pro 1 R Palembang. Semoga saja apa yang sudah kami suguhkan tadi bisa mengedukasi kita bersama untuk menjadi tentunya penggiat anti korupsi. Saya Lydia undur diri untuk dialog lintas Palembang pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda dengarkan dialog lintas Palembang pagi, mewujudkan